Itulah yang mengganggu Anda sehingga mimpinya buruk lagi, karena sebelum tidur sudah terbayang, wah saya akan mimpi buruk lagi. Ya udah, terbawa itu. Pikiran masih jalan memikirkan tentang mimpi, fisik sudah tidak sanggup lagi, maka tertidurlah dia, sehingga akhirnya fisiknya sudah mau istirahat, otaknya masih jalan, terjadilah mimpi buruk itu. Kadang-kadang suka nuduh, buruk-buruk ketemu baru tinggal rumah. Banyak yang kena tuduhan yang tidak punya bukti dan sulit untuk dibuktikan, sulit untuk diteliti secara ilmiah bagaimana itu buktinya itu. Nah, mimpi juga banyak sekali yang dijadikan sebagai landasan dan berlawanan dengan Al-Quran, terutama di kalangan orang-orang yang menggunakan istilah tasawuf. Tasawuf ini pada hari Sabtu yang lalu di sini saya bedah buku mencari titik temu Syiah Sunni. Ada pertanyaan dari salah seorang akhwat, apakah Syiah ada hubungan dengan tasawuf? Saya bilang tasawuf milik semua orang, tidak hanya terbatas kepada masalah Syiah dan Sunni. Kalau tasawuf, orang Nasrani juga mempelajari ilmu tasawuf, orang Yahudi juga, Hindu, Buddha juga mempelajari ilmu tasawuf. Cuma istilahnya yang berbeda. Ada yang menyebut tasawuf, ada yang menyebut pengalaman spiritual, kan gitu. Pendidikan zuhud, sederhana, itu adalah ada di sebuah agama itu. Dan dulu pernah datang ke Indonesia salah seorang guru besar tasawuf. Dia bukan orang Islam. Kalau tidak salah namanya Profesor Dr. Annemarie dari Jerman. Saya ikuti dialog dia di televisi. Dia bukan muslim, wanita, bukan muslimah, dia Kristen. Tapi dia guru besar ilmu tasawuf. Jadi kalau sudah berbicara tasawuf, jangan selalu diidentikan dengan Islam. Kita lihat dulu ajaran tasawuf ini dari mana sumbernya. Apakah mengikuti akhlak Rasul, akhlak sahabat? Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak keluar dari ajaran Al-Quran. Tapi kalau sudah yang dijadikan pegangan adalah tokoh sufinya, tokoh tasawufnya, saya temukan ada satu buku berjudul Al-Fiqhus Sufi, pemikiran-pemikiran tasawuf. Di situ diangkat pemikiran Abu Yazid Al-Bustami, pemikiran At-Tijani, pemikiran Ibnu Arabi. Wah, banyaklah tokoh-tokoh tasawuf yang masing-masing mengatakan bahwa dirinya adalah imam semua imam di dunia. Masing-masing berkata begitu. Bagaimana menurut Al-Quran? Menurut Al-Quran, inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di antara kamu di hadapan Allah. Di hadapan Allah orang tidak tahu. Atqakum, yang paling bertakwa kepada Allah. Ketakwaan seseorang hanya Allah juga yang Maha tahu dan tidak kelihatan oleh orang lain. Apalagi pengakuan, ngaku-ngaku orang yang paling takwa. Dan dalam kajian tasawuf itu sampai ada yang disebut dengan makom tertentu. Ini makom makom tawakal, makom sabar, makom raja, makom khauf, makom, ada beberapa makom. Sampai Al-Bushairi menyebutkannya sampai 47 makom. Ya, istilah makom-makom tersebut bisa-bisa saja, tetapi untuk mengetahui si A di makom mana, si B di makom mana, sangat-sangat sulit. Hanya Allah yang Maha tahu. Boleh jadi orang yang berkata, kamu makomnya masih di situ, aku di sini. Boleh jadi pada waktu itu dia lebih rendah daripada yang dipandang rendah. Karena kesombongannya akan menjatuhkan dirinya dari ketakwaan yang hakiki. Orang semakin tinggi, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin merasa bahwa dirinya banyak kelalaian. Dalam satu buku berjudul Nadharat fi Israr Ta'ali, seorang ulama Mesir menyatakan, al-mukhlisu yattahimu nafsahu bit-taqsir wal imhal fi jambillah. Orang yang sudah mencapai tingkatan keikhlasan, kehidupannya senantiasa
diisi dengan kesadaran dan kekhawatiran dan tuduhan pada dirinya. Nuduh bagaimana? Nuduh paling tidak mampu ibadah, menuduh paling banyak dosa, menuduh paling lalai dalam melaksanakan tugas. Itu orang yang sudah mencapai tingkatan tinggi ketakwaan. Sebaliknya, kalau ada orang yang menganggap aku ini sudah mencapai tingkatan tertentu, kamu belum sampai, nah itu adalah bisikan syaitan. Persis itu ungkapan Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Aku Rabb kamu yang paling tinggi, yang paling mulia, yang paling agung. Dan Fir'aun disebut dalam Al-Quran memberi makna bahwa banyak turunan Fir'aun, cuma namanya tidak Fir'aun. Tapi turunan akhlaknya banyak. Saya lihat di YouTube itu di Suriah, orang oleh tentara dipaksa untuk sujud kepada gambar Bashar Assad. Untuk sujud dengan moncong senjata didorong-dorong. Kemudian orang yang dorong langsung memalingkan muka terus ditendang, langsung disuruh sujud kepada fotonya Bashar Assad. Dan dikatakan, didesak dia harus mengatakan la ilaha illa Bashar, tidak Tuhan selain Bashar. Ini rasanya seperti dongeng ya, tapi ini realita. Dan orang yang baru pulang dari sana juga cerita memang begitu. Ya barangkali itu acting lah di YouTube, bisa saja kan. Tetapi ternyata orang yang sudah menyaksikan juga cukup banyak. Nah, kembali kepada yang tadi. Jadi ini mimpi. Sekian banyak tokoh-tokoh yang dikagumi bawahan-bawahannya memberikan ajaran kepada umat hasil mimpi. Dan saya dulu pernah menerima, ini bukan katanya lagi ya, saya pernah menerima dari seseorang yang disebut dengan ustaz, dan dia punya gurunya lagi yang berkata bahwa dia mimpi ketemu Rasul, kemudian diijazahi satu doa. Istilahnya ijazah di kampung ini, dikasih ijazah doa. Apa doanya itu? Sholawat yang berbunyi Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah wa biyadi qalat hilati adibni ya Rasulullah. Itu antara lain. Sholawat, salam semoga tercurah kepadamu wahai Nabi Rasulullah, tolonglah aku, bawalah aku. Jadi minta tolong kepada Nabi Muhammad. Itu dikatakan hasil dari mimpi, bertemu dengan Rasul. Iya kan, Rasul gak mungkin diserupai setan. Betul. Tapi siapa yang tahu wajah Rasul orang yang hidup sekarang? Rasul bersabda, man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Rasul bersabda, siapa yang mimpi ketemu aku, betul-betul ketemu aku, karena syaitan tidak akan mampu menyerupai wajahku. Untuk tingkat sahabat tahu wajah Rasul, kalau mimpi ketemu Rasul itu betul mimpi ketemu Rasul. Tapi kita nih, orang yang ada di Masjid At-Taqwa ini, ada yang tahu wajah Rasul? Enggak ada. Kalau kita mimpi ketemu Rasulullah, mungkin iya, mungkin tidak. Tapi kan setan tidak menyerupai Rasul, iya. Dan yang muncul itu bukan wajah Rasul. Setan menyerupai siapa aja, lalu ngaku-ngaku ini Rasul, bisa terjadi kan gitu. Nah, apalagi sampai kepada tingkat mendapatkan ajaran dari Rasulullah. Ajaran Rasulullah sudah sampai semuanya sewaktu beliau masih hidup, dan Al-Quran yang meresmikan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Sudah kusempurnakan, kata Allah, untuk kamu semuanya
Al-yawma akmaltu lakum. Kum itu kepada Nabi Muhammad dan semua sahabat. Artinya semua muslimin muslimat. Kalau Al-Quran berkata Al-yawma akmaltu laka wa atmamtu ni'mati 'alaika, hanya Nabi Muhammad belum nyampe kepada sahabat, belum nyampe kepada kaum muslimin. Tapi Al-Quran menyebutkan lakum, buat kamu semuanya, sudah selesai semuanya. Al-Quran sudah tamat semuanya diturunkan, dan juga Rasulullah sudah mencontohkan bagaimana cara penerapannya. Berarti tidak ada tambahan lagi. Makanya kalau ada orang yang mengaku-ngaku aku mendapatkan ajaran tambahan dari Rasulullah melalui mimpi, siapapun bisa berkata, aku mimpi mendapatkan ini dari Rasulullah. Siapapun bisa berkata. Bahkan mungkin anak kecil juga bisa berkata. Pembohong bisa berkata begitu. Oh, kalau begitu Anda menuduh bohong kepada para imam sufi. Bukan menuduh bohong, tetapi yang pernyataan-pernyataan imam sufi itu tidak bisa dijadikan sebagai pegangan dalam agama. Jangankan yang berlawanan, yang tidak berlawanan pun tidak bisa dijadikan pegangan. Umpamanya mimpi seorang imam Masjidil Haram, dulu saya pernah baca itu beredar melalui kertas. Inilah mimpi seorang imam Masjidil Haram. Ada lagi mimpi yang dialami oleh pemegang kunci Ka'bah. Macam-macam aja. Dulu sebelum banyak handphone ya, masih mengandalkan fotokopian beredar. Di situ dia hanya mimpi, hendaklah kalian segera mulai untuk membaca Al-Quran. Ini suratnya, ini setiap minggu sekian. Kan bagus nasihat awal-awalnya itu. Kemudian harus saum, kan bagus semuanya. Harus senantiasa banyak bertobat, bagus semuanya. Ini pesan. Tapi di ujungnya ada kalimat, siapa yang mengedarkan fotokopi ini sebanyak 21 lembar akan mendapatkan keuntungan, akan mendapatkan naik pangkat, atau kalau usaha akan mendapat keuntungan. Dan apabila tidak mau melaksanakannya akan terkena celaka. Dan ini sudah banyak bukti. Disebutlah orang-orang yang sudah meninggal disebut di situ. Padahal boleh jadi meninggalnya sebelum ada berita ini nih. Dibuat itu dulu. Ada orang yang memang ingin nipukin orang lain, iseng. Nah, itu disebut-sebut berdasarkan mimpi. Walaupun isinya tidak berlawanan dengan Al-Quran, tetapi memposisikan mimpi sebagai ajaran agama. Itulah penyimpangannya. Nah, lebih lagi kalau mimpinya berlawanan dengan ajaran Allah. Antara lain, ada satu mimpi seorang pemimpin tasawuf mengajarkan kepada murid-muridnya, dan itu disampaikan oleh muridnya kepada muridnya lagi. Sudah sekian banyak murid, bahwa murid-muridnya tasawuf harus sering-sering memanggil dia. Sampai setelahnya meninggal pun harus sering memanggil dia. Ini adalah sepertinya tidak masalah, tapi itu adalah merupakan hakikat akidah. Perbedaan antara tauhid dengan kemusyrikan di sini jelas sekali. Di zaman dulu itu, zaman Rasulullah SAW sedang masih hidup, orang-orang kafir Makkah memanggil Lata, Uzza, Hubal. Mereka kan ketika ditanya kenapa sih kamu memanggil-manggil ini, mereka menjawab, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Itu dalam surat Az-Zumar ditemukan ya. Ketika mereka ditanya kenapa kamu menyembah ya patung-patung ini, kita perhatikan ayatnya. Surat Az-Zumar. Nah, ayatnya ayat ketiga. Ala lillahi dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa
wali. Mereka berkata, "Ma na'buduhum," kami tidak menyembah mereka, "illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa," kecuali dengan sasaran ingin supaya mereka membantu kami lebih mendekatkan diri kami menuju Allah. Nah, di dalam ajaran tasawuf banyak yang seperti ini, yaitu tasawuf yang tidak ada hubungan dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau tasawuf yang berhubungan dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah, ya enggak masalah. Hanya menyuruh rajin saum, rajin baca Quran, rajin qiyamul lail, ditingkatkan khauf dan roja kepada Allah, enggak ada yang salah. Dan itu adalah tasawuf nabawi kalau boleh kita katakan, atau tasawuf Qur'ani kalau boleh kita angkat istilah baru. Jadi tasawuf ini memang milik bersama, milik semua orang. Sehingga umat Islam apabila mendengar kata tasawuf, jangan langsung, "Oh ya, saya mau belajar tasawuf." Lihat dulu isinya. Ini dari mana ajarannya? Al-Quran, akhlak Rasul, akhlak sahabat Rasul, atau akhlak tokoh-tokoh tasawuf. Emang ada akhlak tokoh tasawuf? Oh, banyak sekali. Dalam buku Futuhat Makkiyah atau apa lagi lah, ada beberapa buku tasawuf. Abu Yazid Al-Bustami, imam tasawuf juga, pernah mengatakan, "Khudtu bahran waqafal anbiya'u bisahili." Kata Abu Yazid, "Aku sudah menyeberangi lautan, sementara para nabi cuma mampu sampai di pantainya." Nah, ini kalimat ini luar biasa ya. Seakan-akan dirinya lebih hebat dari para nabi. Kalau betul Abu Yazid ngomong begitu, Abu Yazid jelas tidak Islami. Kalau Abu Yazid orang saleh, tidak mungkin berkata begitu. Yang benar yang mana? Apakah itu ungkapan orang lain hubungan kepada Abu Yazid? Atau Abu Yazid ngomong begitu? Sulit diteliti. Itulah sejarah. Itulah cerita tasawuf. Kita sebagai orang yang punya Al-Quran nggak akan terpancing dengan kalimat-kalimat itu, nggak akan mau disibukkan dengan kalimat-kalimat itu. Mari kita sibukkan diri kita dengan mengkaji berita dari Al-Quran. Yang pasti cerita tentang Rasul, cerita tentang sahabat, kalau yang benar akan jadi tafsir Al-Quran. Kalau berlawan dengan makna Al-Quran, itu berarti buatan pihak luar yang memang punya maksud tertentu di luar kemampuan kita untuk mengetahuinya. Nah, kita kembali kepada kajian ini. Jadi ada dua masalah yang perlu kita fokuskan bahasan, dan dua hal ini tentang isi sejarah dan isi mimpi. Sejarah kita yakini bersama adalah karya dua tipe manusia. Paling tidak dua tipe manusia. Kenapa dua tipe? Satu tipe yang Islami, dua tipe yang tidak Islami, itu saja. Ada yang memang niat ingin memelihara ajaran Allah, maka dicatatlah sejarah para pejuang Islam. Buku-buku sejarah yang beredar sekarang tentunya akan ditulis dari kutipan terhadap penulis-penulis pertama. Saat ini sejarah yang berbicara tentang 13 abad yang lalu, pelaku sejarahnya sudah tidak ada. Sehingga kalau kita mau membuktikan mana yang benar, ingin bertanya kepada pelaku sejarah, enggak mungkin. Kalau yang sudah tidak mungkin saja, ya, kalau jangankan yang sudah tidak mungkin, yang masih mungkin saja, sudah banyak versi sejarah. Contohnya, ya di antara para sepuh di sini juga ada yang menyaksikan peristiwa sejarah, mungkin peristiwa tahun 55 ya. 45 udah ada.
55 sudah. Oh, 55 ya. Ya, peristiwa tahun 55. Peristiwa tahun 66 dia 13 PKI. Ya, 65 ya. Bapak sudah ada. Tapi kan cerita yang sedang dalam buku sudah berbeda dengan yang Bapak tahu dulu kan. Bahkan yang pelaku sejarah tahun 45 yang bertemu dengan ya itu di antara lain ayatnya 65 yang temannya Ahmad Yani, temannya Jenderal Nasution, kan sekarang masih ada yang hidup ya. Ketika diwawancara televisi, dia cerita buku-buku sejarah yang sekarang tulis itu nggak sesuai dengan kenyataan yang dulu. Saya menyaksikan nggak begitu, coba saksi sejarah masih hidup, sudah ada beberapa versi sejarah. Bagaimana kalau sejarah yang sama sekali sekarang tidak ada saksinya? Wah, lebih bebas lagi itu para penulis itu. Karena itu buat kita bagaimana saat ini ketika kita membaca buku sejarah Islam, bukan Quran, bukan Sunnah, tapi sejarah Islam yang memang ditulis oleh para sejarawan, tidak ditemukan dalam kitab-kitab hadis. Kita posisikan diri kita sebagai orang yang sedang mendengar informasi, itu saja, bukan untuk diyakini. Ternyata informasi ini ada dua tipe. Ada informasi yang mengantarkan kita untuk lebih tawadhu, lebih mencintai sesama mukmin, lebih termotivasi kita untuk lebih khusyuk ibadah. Nah, itu sejarah bisa kita jadikan sebagai nasihat buat kita. Terlepas dari status sejarah yang tersebut, validitasnya seperti apa, tetapi itulah kita jadikan sebagai nasihat. Jadi para penulis menasihati kita dengan mengantarkan cerita-cerita masa lalu yang bagus. Sementara sejarah yang membangkitkan kesal, bahkan mengantarkan kita untuk membenci beberapa orang yang beragama Islam, itu harus kita katakan ini sejarah yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Kalau tidak sesuai dengan Al-Quran, kita ambil Al-Quran, kita tolak sejarah ini. Jangan dijadikan sebagai landasan, tapi cukup saja, wah ini informasi seperti ini, dan saya tidak mau percaya. Gimana gak percaya sejarah? Insya Allah gak dosa. Tidak beriman kepada sejarah, insya Allah gak dosa. Kita kufur kepada buku-buku sejarah, gak dosa, enggak. Gak ada perintah kok. Yang harus kita imani kisah dalam Al-Quran. Yang harus kita imani adalah hadis Rasulullah SAW. Dan tentang hadis saja sudah sedemikian banyak pembahasan. Sampai ada hadis sahih lidzatihi, sahih li ghairihi, hasan lidzatihi, hasan li ghairihi. Pembahasan tentang hadis sedemikian banyak, tapi tidak pernah ada pemposisian sejarah. Ini sejarah sahih, ini sejarah tidak sahih. Karena diterima saja semuanya sejarah itu. Sementara hadis ada beberapa tingkatan. Ini nampaknya yang perlu kita tingkatkanlah kepekaan saat kita membaca informasi. Karena ini adalah merupakan sumber informasi. Adapun imam madhab ini sudah jelas. Dengan adanya 4 madhab ada perbedaan. Dan perbedaan tersebut memberikan beberapa hal. Pertama, bahwa para imam mencurahkan segala macam upaya untuk memelihara kebenaran al-Islam dengan mencurahkan kemampuan mereka membaca kehidupan masyarakat di mana mereka berada. Tentu satu imam hidup di satu kota menemukan sekian banyak masalah yang tidak ditemukan oleh imam yang lain, dan imam yang lain menemukan masalah yang lain yang tidak ditemukan di sini. Otomatis kesimpulannya pun berbeda, penetapan hukumnya pun berbeda. Tidak ada masalah, itu merupakan keragaman dan membuktikan keluasan al-Islam. Sebab kita kenal dalam sekian banyak literatur bahwa 4 imam dari mulai Abu Hanifah yang dikenal dengan Imam Hanafi, Imam Malik yang dikenal Imam Maliki, kemudian Asy-Syafi'i yang disebut dengan Imam Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal yang dikenal dengan Imam Hambali. 4-4-nya adalah menurut literatur yang telah sampai kepada kita, mereka ulama salihun, ulama ahli ibadah,
pejuang pembela agama Allah. Namun demikian, ungkapan mereka tidak ada yang mencapai kebenarnya, mencapai tingkatan sunnah Rasul, apalagi mencapai tingkatan Al-Quran. Dan ini disepakati oleh ulama internasional yang mengkaji Al-Quran dan Sunnah dengan benar. Mereka memposisikan ini jelas di bawah ini. Tidak ada yang sampai mengganggu Al-Quran. Tapi kenapa kok sejarah bisa mengganggu Al-Quran? Dan praktek gangguan sejarah terhadap Al-Quran ini tanpa dirasa oleh sekian banyak orang. Kalau sudah ini fakta sejarah, ambil bahasa juga. Sejarah membuktikan. Sepertinya sudah tidak bisa tawar-menawar lagi kalau sejarah berkata gitu. Kita boleh bertanya, siapa sih sejarawannya? Nah, gitu. Apalagi kalau kita tanya, diriwayatnya dari siapa ini? Akan kesulitan untuk menyampaikan jawaban. Baik, sekilas seperti itulah yang disampaikan. Silakan kalau ada yang mau, ya mohon silakan Pak. Cukup. Mengapa Pak dulu yang dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kiai. Alhamdulillah tadi ada Imam Azhar. Sebelumnya saya sudah lama ingin mendapat penjelasan tentang mazhab itu. Kita hari ini mendapat saran tentang mazhab itu. Saya yang kita ketahui kan tadi saya disebutkan Imam Azhar ada 4. Dan yang saya terima sejak kecil di pelajaran di sekolah bahwa di Indonesia itu pada umumnya mazhab Syafi'i. Nah, kalau saya sekarang ditanya, mungkin kamu ikut mazhab mana? Saya akan menyebutkan mazhab Syafi'i karena katanya kan itu. Tentunya ini antara mazhab ini ikut imam itu ada perbedaannya di dalam pengamalan ajaran Islam itu. Tapi sampai saat ini saya mengakui mazhab Syafi'i karena katanya ajaran. Tapi tidak tahu apa saja mazhab Syafi'i harus bagaimana. Dan apakah kalau kita bukan suatu mazhab itu dalam pelaksanaannya harus konsisten, harus utuh, karena gini, saya lihat katakanlah di Indonesia ini mazhab Syafi'i, tapi antara kelompok yang satu kelompok lain ada perbedaan-perbedaan, walaupun mungkin bersifatnya khilafiyah dalam mengamalkan sholat, dalam saum juga ada perbedaan, saum untuk ibadah. Nah ini apakah itu tadi kata nama saya baru berbesar hati bahwa tidak ada masalah ya, kan karena mazhab itu adanya kesimpulan para imam itu karena masalah waktu beliau hidup di tempat beliau hidup. Nah ini mohon penjelasan. Karena saya tahu mazhab itu mazhab Syafi'i itu yang saya tahu itu mungkin hanya kalau kita bersentuhan dengan wanita lain jenis yang mahram itu kata itu saja, yang lainnya tentu banyak itu bukan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau kepada Quran saja banyak yang mengaku aku ikut Quran, di situ juga aku ikut Quran, di situ juga aku ikut Quran. Di mana praktiknya cuma pengakuan itu banyak kepada Quran. Kepada hadis juga begitu. Dan kalau kepada Quran bisa diteliti saat ini juga sesuai enggak dengan perkataan Quran. Tapi kalau kepada Imam Asy-Syafi'i, Imam Syafi'inya sudah meninggal dan murid-muridnya cukup banyak dan tersebar di mana-mana. Murid Imam Asy-Syafi'i juga tidak satu pemikiran, banyak pemikiran. Bahkan ada pemikiran murid Imam Syafi'i masih Imam Syafi'i hidup pun sudah terlihat berbeda dan Imam Syafi'i dipersilakan berbeda. Ini terjadi. Kalau begitu maka di Indonesia seperti